ada 3 parameter itu, eee, untuk insting, northing, dan juga, H atau ketinggian titiknya tersebut. Oke, baik, betul sekali jawabannya ya. Jadi dari satu titik, koordinat yang diketahui itu ada 3 koordinat planimetris 2 dimensi X dan Y, dan satu koordinat, vertikal atau ketinggian, yaitu koordinat Z-nya. Nah, maka ada 3 data yang diketahui dari satu titik. Maka jika kita punya 3 titik, kita punya 9 data atau kita punya 9 persamaan ya dalam hitung perataan untuk menyelesaikan U atau jumlah parameter pada Brussels itu yang sejumlahnya adalah 7. Nah, karena ada nilai lebih, N lebih besar daripada U, maka Brussels di situ bisa terhitung gitu, bisa diselesaikan persamaannya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan persamaan, Brussels ya minimal kita memiliki informasi 3 titik ya yang memiliki koordinat 3 dimensi. Kalau koordinat 2 dimensi ya titiknya harus ditambah lagi gitu, karena kan yang dicari jumlah parameternya 7. Kalau yang diketahui satu titik hanya 2, ya berarti dia kalau 3 titik aja nggak cukup, karena hanya punya 6 persamaan yang diketahui. Dia paling enggak membutuhkan berarti 4 titik agar dia, memenuhi persamaan N lebih besar daripada U, ya. Oke, dari sampling yang saya tanyai tadi, sudah bisa saya simpulkan bahwa kalian sudah mengerti tata cara untuk melakukan, transformasi menggunakan pulsa Wolff. Sekarang diterapkan ke diagram alir. Coba ke Mbak Ismi Cendik ya. Mbak, eee, Cendi, betul ya? Kira-kira untuk, bentuk pertama dalam diagram alirnya berarti apa, Mbak? Izin menjawab, Bu. Mhm? Sepemahaman saya, di diagram air yang pertama tuh, mungkin mengisikan 3 titiknya, titik 3 titik sebagai apa? Input atau sebagai apa? Simbolnya apa? Putus mungkin, oke kita cari teman yang lain ya untuk membantu menjawab. Ahsan, Ahsan Ahmad Jatmiko. Kira-kira simbol pertama yang harus digambarkan apa, Ahsan? Ahsan nggak ada? Oke, coba ke Adinda Veriska. Gambar pertama yang harus di simbol pertama yang harus digambarkan apa, Adinda? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dengar, Bu. Oke, terdengar. berarti memang anaknya yang ada ya? Oke, oke. Ya, halo? Oh, oke, silakan. Oh, ini untuk mulai, oke, baik. Lalu setelah mulai apa, Mbak? Oh, oke, oke, terus? Mhm, mhm, oke. Nah, isian input datanya kira-kira apa ini, Mbak? Isian input datanya apa? Koordinat yang lama?
koordinat yang diketahui tadi. Betul? Begitu? Oke, coba kita simpan jawabannya ya. Kalau kata Mbak Adinda, simbol pertama adalah input, yang kemudian isinya adalah data koordinat lama yang diketahui. Oke, kalau Cita, Mbak Cita, coba apakah sama seperti Mbak Adinda jawabannya? Izin menjawab, Bu. Mhm. Inputkan koordinat transformasi. Inputkan koordinat transformasi. Koordinat transformasi atau koordinat yang diketahui sebagai Yang inputan. diketahui. Oke, jadi betul Mbak Adinda ya. Jadi yang diinputkan pertama adalah koordinat yang diketahui. Oke, setelah menginputkan koordinat yang diketahui, prosesnya apa Mbak Cita? Coba boleh dilanjutkan. Simbolnya apa, lalu namanya proses apa, atau input data atau apa, atau output apa mungkin? Ini langsung translasi rotasi soal skala, Bu. Boleh aja. Menurut Mbak Cita aja gimana? Nanti kita akan cek bersama-sama. Selanjutnya berarti apa? Proses ataukah input yang lain atau apa? Proses, Bu. Proses. Oke, simbolnya apa kalau proses? Persegi panjang. Oke, proses apa yang tertulis di sini? Proses translasi dulu, Bu. Proses translasi dulu. Oke, lalu setelah itu? Lalu setelah itu kan biasanya kan kalau saya lebih gampang menjabarkan dengan ini, Bu, dengan rumus deh, Bu, kayaknya. Kalau Mhm. misalnya eh kalau misalnya secara kayak hitungan kan kita nentuin sistem satu sama sistem 2 dari Mhm. koordinat transformasi yang diketahui sama yang mau ditransformasikan. Nanti Mhm. kayak kalau misalnya kita nyari translasinya berarti dari TX yang diketahui sama Mhm. TX yang apa namanya, ditransformasikan itu dicari matriksnya gitu. Mhm, betul. Oke, itu sudah betul, logika perhitungannya sudah betul. Tapi jika diimplementasikan dalam diagram alir, berarti bagaimana? Bingung? Oke, coba kita ke Mbak Julita. Julita, coba mungkin punya saran? Apakah yang dari Mbak Cita ada yang kurang, ataupun dari yang Mbak Adinda ada yang kurang? Silahkan. Atau sebetulnya sudah sama persis, betul semua seperti itu? Silahkan. Mungkin dari atas dulu ya, Bu, dari awal dulu. Mhm, mhm, Yang pertama itu kan mulai itu mhm, yang itu sudah benar. mhm, Kemudian ke bawahnya itu input datanya, mhm. 3 data koordinat yang diketahui antara Mhm. sistem A dan juga sistem B. Oke. Ya, input datanya tuh ada 2 data Mhm, yang enggak mhm. deh, Bu, langsung proses aja. Langsung proses Oh, nggak jadi 2. eee, ke Mhm. persamaan bursa Wolf. Lalu dari perusahaan Bursa Wolf, terus nanti? Kemudian dihasilkan persamaan bursa Wolf yang sudah dimasukkan ini dari data inputnya. Kemudian ada Mmm. hasil. Hasilnya berarti ini persamaan, persamaan dulu, hasilnya Iya, di bawahnya? iya, Bu. Oke, terus? Kemudian dari hasil itu dilakukan pemrosesan untuk matriks A, Mhm, berarti kemudian proses lagi. ya, Oke, kemudian, terus? dihasilkan matriks A, Mhm, kemudian dilakukan menghasilkan matriks ya? Oke, ya, terus? di B, kemudian dari perhitungan hasil persamaan Woodfolk
bursa Wolf tadi Mhm. digunakan juga untuk perhitungan matriks B. Yang ini digunakan untuk perhitungan matriks juga? Ya, matriks. Proses yang ini? Iya, Bu. Berarti proses lagi atau hasil? Hmm, proses lagi, Bu. Dari ini Bu ya, Proses lagi. Oh, dari yang atas ini? Dari sini? kita menghitung matriks B. Mhm. Gini lagi? Oke, terus? Kemudian dihasilkan matriks B. Mhm. Terus? Kemudian proses menghitung matriks F. Mhm. Kemudian Lalu? dihasilkan matriks F. Mhm. Setelah itu mencari A transpose, proses A transpose. Mhm. Terus? Kemudian hasilnya ada A transpose itu sendiri. Mhm. Kemudian mencari B transpose. Mhm. Lalu? Setelah itu dapat B transpose. Mhm. Setelah itu mencari nilai parameter. Oke. Panjang sekali ya. Oke, terus? Setelah dapat nilai parameter, lalu? Lalu dimasukkan lagi ke persamaan Bursa Wolf. bursa Wolf, Mhm. mencari koordinat yang belum diketahui di data yang ada. Oke, baik. Panjang sekali prosesnya. Oke, tadi, Mbak Agnes udah tunjuk tangan. Oke, gimana Mbak Agnes, apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Julita? Eee, Silakan. ini Bu, mungkin udah yang lebih ringkasnya. Oke, gimana yang lebih ringkasnya? Yang pertama kan, kita mulai kita mulai, setelah itu Oke. kita menginputkan koordinat X, Y, Z pada sistem pertama. Nah, Mhm. selanjutnya, kita juga menginputkan, beberapa parameter seperti DX, DY, DZ dan juga DS-nya, kemudian RX Menginputkan sekaligus parameter. RZ-nya. Oke. Ya, jadi parameternya itu ada 7, DX, DY, DZ, DS, RX, Mhm. dan sama DZ-nya. Oke, jadi data yang diketahui ditambahkan dengan data parameter. Iya, bisa, Oke, Bu. lalu? Terus setelah itu, kita yang pertama itu mencari matriks A atau matriks koefisien parameter. Oke. Setelah itu kita dapat matriks A udah, kita ke Mhm. matriks X, itu matriks parameternya. Setelah Oh, itu mencari ada matriks A, mencari matriks X, gitu? Oke. Terus ya, setelah ini matriks lagi, dapat ada matriks yang matriks lain. B dan V Oke. sama Oke. matriks W. Oke, itu berarti proses sendiri-sendiri ya? Sehingga Kalau hasilnya hitung seperti ini. sendiri-sendiri. Kalau hitungnya sendiri-sendiri, kalau prosesnya sendiri-sendiri nggak? Iya. Iya. Oke, baik. Oke, berarti kurang lebih sama ya jadinya ya, Sama. seperti yang disampaikan Mbak Julita, cuma bedanya ada di bagian input aja. Oke, ini kalau Iya, ditarik berarti sama, nanti akhirnya sampai ke sini. Oke, coba betul. kita cari pembanding satu lagi. Mbak Mutiara, apakah sama persepsinya dengan teman-teman yang lain? Mutiara, nggak ada? Oke, kita skip, kita ganti ke Mas Rian. Coba, Mas Rian, silahkan. Sama nggak persepsinya dengan yang lain? Ada respons dari Rian? Oke. Ya Bu, Oke. gimana Bu? Oke, ya sama nggak persepsinya dalam menggambarkan cara kerja perhitungan, transformasi bursa Wolf dengan milik Mbak Julita dan milik Mbak Agnes? Kalau dari, Rian sendiri ya Bu ya, sama Bu, sama. Tapi emang dari samanya Rian itu
ya ada beberapa yang mungkin nggak, apa ya Bu, kurang paham gitu, Bu. Jadi ya dengerin dari teman-teman juga, eee, belajar juga, Bu. Mungkin Oh gitu, Bu. gitu. Oke, baik. Hampir sama tapi ada yang nggak ngerti juga ya. Oke, baik. Nggih, Bu, nggih. Oke, kita akan coba ulas dulu. Mbak Agnes ataupun Mbak Julita, bisakah menampilkan Excel hasil hitungan ataupun Excel yang dimiliki ataupun tahapan hitungan yang dimiliki? Punya nggak contohnya? Saya nggak punya Excel, adanya saya ngitung manual. Di-scan nggak hitungan manualnya? Tidak? Enggak? Oke, kalau Mbak Julita, ada Excel-nya kah? Kalau Excel tuh nggak ada. Ada juga, adanya perhitungan manual semua? Kalau perhitungan manual juga yang udah sampai dapat koordinat akhir dari sistem yang satunya tuh juga masih di kos, kebetulan lagi di luar. Nah, Oke. yang ada itu baru yang sampai menghitung parameter. Oke, baik. Oh, berarti belum selesai ya. Oke, baik. Nah, saya akan mungkin memberikan apa ya, pesan. Oke, baik. Jika tadi tidak bisa ditampilkan, berarti mungkin akan saya kembalikan lagi ke tampilan diagram alir yang tadi sudah kita buat ya. Oke, secara ringkas saja karena sudah hampir jam 9. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, diagram alir yang tadi mungkin diusulkan oleh, Mbak Agnes ataupun Mbak Julita, ini terlalu panjang dan kemudian tidak informatif, padahal sebetulnya pekerjaan melakukan transformasi koordinat itu tidak sepanjang itu ya, walaupun hitungannya panjang. Nah, seperti apa yang harus teman-teman perhatikan, ini saya akan berikan apa ya istilahnya, bukan kunci jawaban, tapi memberikan kata kunci apa saja yang harus ada di situ, ya. Nah, yang pertama pada saat kalian sudah mengetahui, apa ya, eee, data koordinat suatu titik yang kemudian dia sudah ditransformasikan menjadi, data di sistem referensi ataupun sistem koordinat yang lain, maka kalian di situ bisa mencari nilai parameter transformasinya berapa. Nah, sehingga perlu diketahui bahwa yang dinamakan input data itu nggak bisa hanya input data tunggal ataupun input data sendiri dari koordinat yang sekarang kita ketahui posisinya. Tapi kita juga butuh data gitu dari koordinat yang dia itu sudah merupakan hasil transformasi gitu ya, sehingga, kita bisa menentukan atau kita bisa tahu berapa sih parameter transformasinya. Nah, berbeda cerita kalau dalam, pelaksanaan transformasi bursa Wolf itu sudah diketahui, oh parameter translasinya sekian, rotasinya sekian, kemudian, scaling sekian, sehingga kalian tinggal melaksanakan saja proses transformasi. Nah, itu berarti kalian hanya butuh inputnya adalah data koordinat yang ingin diketahui, posisinya gitu ya, kemudian ditambahkan lagi inputnya adalah dengan parameter yang dari bursa Wolf itu, parameter bursa Wolf yang sudah diketahui, lalu kedua input ini dilakukan atau digunakan untuk melakukan pemrosesan transformasi. Nah, hasilnya atau outputnya itu sudah langsung koordinat
transformasi tadi berdasarkan parameter-parameter yang diketahui dari bursa Wolf. Nah, tapi kalau melihat soal tadi, parameter yang, menggambarkan berapa besar transformasi bursa Wolf-nya, itu kan belum kelihatan ya, tidak ada. Sehingga langkah yang harus kalian lakukan pertama atau proses yang harus kalian lakukan pertama, itu mencari tahu dahulu parameter transformasi bursa Wolf-nya itu berapa. Nah, input yang digunakan apa? Input yang digunakan adalah data koordinat awal suatu titik ya, yang belum mengalami transformasi. Kemudian data yang kedua adalah data koordinat titik yang sudah mengalami transformasi. Nah, dua input data itu digunakan untuk mencari parameter transformasi bursa Wolf-nya. Nah, dalam mencari parameter itu tidak perlu sih dijabarkan sampai oh harus menghitung A dulu, harus menghitung apa. Nah, karena dalam diagram alir mungkin kalian sudah belajar juga ya dari kuliah geodesi fisiknya Pak Aris, itu meringkas kerjaan yang kalian lakukan di situ tuh sebetulnya apa? Spesifik menyebutkan pekerjaan yang kalian lakukan di situ apa? Nah, yang kalian lakukan di situ kan adalah mencari parameter transformasi bursa Wolf-nya. Nah, sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah parameter transformasi bursa Wolf. Nah, selanjutnya parameter transformasi bursa Wolf ini ditambahkanlah dengan data koordinat yang mau dicari tahu hasil transformasinya berapa, lalu dilakukan proses transformasinya di situ, jadilah koordinat hasil transformasi menggunakan bursa Wolf yang baru dari koordinat yang tadi mau dicari. Nah, sehingga diagram alirnya tidak panjang. Secara logika saja, waktu ujiannya kan hanya 2 jam. Dengan banyaknya soal ditambahkan dengan 3 soal tadi yang isinya adalah hitungan dan pembuatan diagram alir, tentu sangat tidak mungkin kalian bisa menyelesaikan pembuatan diagram alir yang sepanjang ini. Sehingga cara berpikir yang istilahnya ringkas ya, bisa merangkum semua step itu sangat diperlukan di sini, ya. Jadi itu kata kuncinya ya, saya harap tidak ada yang salah dalam membuatkan diagram alir besok. Untuk perhitungannya silahkan banyak-banyak berlatih. Saya dan juga tim teaching belum memutuskan apakah ujiannya akan open book atau close book, tapi yang jelas untuk ujian, ya harus ujian yang hitungan ya harus banyak berlatih di situ ya. Tapi tadi terkait dengan diagram alir, ringkaskan dulu stepnya apa, walaupun di dalam step itu terdapat banyak hitungan di situ, cukup tuliskan step perhitungannya apa, gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait dengan diagram alir? Belum ada, Bu. Sudah Belum? cukup. Oke, sudah cukup jelas? Oke, baik. Nah, sehingga kalau diringkas ya mungkin betul ya ini prosesnya adalah mulai, lalu di sini adalah data koordinat yang, awal sebelum transformasi dan data koordinat setelah transformasi, dua-duanya ini digunakan untuk mencari di sini, untuk melakukan, perhitungan parameter transformasi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah parameter transformasinya berapa. Nah, lalu kita masukkan lagi di sini, ada input data yang merupakan data koordinat yang ingin dicari tahu, berapa koordinat, hasil transformasinya. Nah, di sini adalah proses transformasi dengan bursa Wolf dan hasilnya adalah koordinat tertransformasi, gitu ya. Jadi sesingkat ini kalau mau ditambahkan lagi dengan diagram alir selesai ya, tulis saja di sini selesai dengan tanda terminator. Oke, nah kurang lebih nanti akan seperti ini hasilnya ya. Oke, baik. Nah, itu terkait dengan bursa Wolf. Nah, ada beberapa soal lagi yang tidak terkait dengan bursa Wolf. Nah, yang ingin saya resume adalah yang pertama, terkait dengan penerapan JKG, tentu kalian sudah istilahnya hatam ya atau ngelotok ya bahwa penerapan JKG ya intinya seperti yang kalian lakukan pada saat melaksanakan kemah kerja. Ada jaring kontrol utama, ada jaring kontrol peranakan di situ yang mana terdiri dari jaring kontrol horizontal dan juga jaring kontrol vertikal yang seharusnya akan lebih sempurna kalau ditambahkan dengan jaring kontrol kayak berat. Nah, perlu kalian ketahui nanti masing-masing porsinya seperti apa dan kemarin mungkin saat sharing session di dunia konstruksi juga sudah disampaikan ya bahwa tata cara perhitungan, pelaksanaan, pengukuran dan lain sebagainya ya sama seperti yang kalian lakukan di kemah kerja, sehingga saya rasa itu sudah tidak ada masalah untuk kalian.
Nah, kemudian satu lagi yang paling penting adalah memahami isi SNI jaring kontrol geodesi, baik itu CKH, CKG, maupun CKGB. Memang sih tidak semua akan keluar dalam ujian ya, tapi kalian perlu memahami poin-poin pentingnya. Misalkan terkait dengan bagaimana cara kita menentukan apakah dia memiliki ketinggian ortometrik ataukah dia memiliki ketinggian geometrik. Lalu ada berapa orde untuk jaring kontrol horizontal dan vertikal. Nah, itu perlu diketahui ya. Nah, mmm, saya jadi ingat tadi, saat di perjalanan saya membaca, suatu buku ya, yang, judulnya itu kayak gini, Pareto, Maximize the Best of You. Nah, ini yang tadi saya baca, ini saya selesaikan dalam perjalanan. Nah, dari buku ini, dan juga dari kuliah malam ini ya, saya, semakin sadar bahwa, oh iya betul, kadang kala kita tuh hanya butuh, memprioritaskan 20% atau usaha terbaik kita 20% untuk menghasilkan hasil yang 80% gitu. Karena apa? Karena ya contohnya kita belajar CKG ini, nggak mungkin kita bisa menghafalkan gitu ya semua aturan mengenai jaring kontrol dari orde 00 sampai orde 4 untuk CKH, P ataupun JKGB gitu. Nah, sehingga yang perlu kita, dalami betul apa, ya konsep dasarnya terkait dengan jaring kontrol itu gitu. Nah, yang mungkin yang konsep dasarnya itu sebetulnya isinya adalah 20% dari si SNI-nya itu. Nah, itu akan menjadi penting bagi kalian atau akan bisa menyelamatkan gitu ya diri kalian pada saat kalian besok melaksanakan ujian jaring kontrol geodesi karena, dalam pelaksanaan pekerjaannya pun toh kita juga tidak pernah kok, apa ya, harus, "Oh ini hafal nih kalau JKG ini jaraknya harus sekian, kalau ini jaraknya harus sekian." Itu enggak, karena kita tetap bisa memanfaatkan SNI di situ. Nah, tapi kalau untuk prinsip dasarnya, tanpa harus membuka SNI aja, kalian memang dituntut untuk bisa paham itu gitu, tidak cuma menghafal tapi juga memahami hal itu, gitu. Oke, nah mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi JKG setelah UTS? Selain Bursa Wolf, kemudian pemanfaatan JKG, dan kemudian SNI JKG, atau sudah cukup jelas semua? Soalnya hanya berkutat pada 3 hal itu. Jadi perhitungan menggunakan Bursa Wolf, kemudian JKG berdasarkan SNI, dan perhitungan maaf, pemanfaatan JKG dalam dunia konstruksi. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, berarti sudah cukup ya, teman-teman ya? Oh, baik. Kalau sudah cukup, saya mewakili tim teaching mata kuliah jaring kontrol geodesi memohon maaf teman-teman apabila selama 1 semester mengajar teman-teman ini banyak kekurangan. Mungkin kami adalah tim yang paling banyak gonta-gantinya ya, karena, banyak dosen yang mengampu mata kuliah jaring kontrol geodesi ini. Kemudian mohon maaf untuk waktu perkuliahan yang mungkin sering diganti ya, entah karena kesibukan kami ataupun adanya hari libur, sehingga teman-teman yang mungkin malam ini juga contohnya harusnya sudah istirahat tapi belum istirahat gitu. Nah, kami mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Nah, kami berharap semoga kami tidak bertemu kalian kembali gitu ya dalam mata kuliah jaring kontrol geodesi ini sehingga, ya itu menandakan berarti besok nilai CKG kalian bagus gitu ya, hampir semuanya nilainya A ya. Amin. Oke. Nah, untuk UAS besok silahkan dipersiapkan semaksimal mungkin teman-teman dan jangan lupa untuk tetap, apa ya, berkomunikasi gitu kepada kami agar kami juga mengerti gitu apabila kalian mungkin mengalami kesulitan atau apa dalam mengerjakan ujian ataupun dalam memahami materi atau ingin mendapatkan materi yang diberikan sehingga kalian bisa belajar lebih lanjut supaya besok saat mengerjakan ujian semuanya bisa lancar gitu ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Oh, ini pada di kampus semua ya? Ada acara apa sampai malam di kampus? Ada acara apa Julita dan Lala? Nugas aja, Bu. Oh, luar biasa sekali. Oke, 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 baik. Yang masih di kampus, nanti hati-hati di jalan ya pulangnya. Jangan keluar malam-malam, nanti kalian ditutupin portal. Oke.
Selamat mengerjakan tugas teman-teman, good luck juga untuk ujiannya, dan semoga kita bisa bertemu di semester depan di mata kuliah yang lain ya. Kan mata kuliah jaring kontrol geodesi. Oke, selamat malam dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.